أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak karunia dan kenikmatannya. Kenikmatan kita bisa berkumpul, kenikmatan kita bisa mengerjakan salat Idul Adha, kenikmatan kita bisa mendengarkan khutbah, dan nantinya kenikmatan kita bisa melaksanakan ibadatul qurban. Maka ini adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan di atas kenikmatan, yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah, tidak dari selainnya. Kita membasahi lisan-lisan kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan kenikmatan tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadatul qurban, ibadah kurban tidaklah terlepas dari kisah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, kepada khalilnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agar beliau menyembelih putranya yang beliau cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan perintah tersebut, maka beliau memilih bersabar untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam bersabar untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya Nabi Ismail dan telah siap untuk menyembelih putranya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyerunya, memujinya bahwasanya keduanya telah menjalankan perintah, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya untuk menyembelih dari hewan kurban. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan
apa yang menjadi perintah kepada Nabi Ibrahim tersebut, mengabadikan hingga nanti akhir zaman, yaitu dengan disyariatkannya ibadah kurban, yang dengannya kita mengetahui bahwasanya tatkala seseorang menjalankan perintah Allah, kemudian dia merasakan keberatan atau merasakan rasa berat di situ, atau seseorang mendapatkan kesulitan ketika dia bersabar, maka yakinlah akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ibadah kurban itu ibaratnya adalah madrasah yang mengajarkan kita begitu banyak pelajaran. Ibaratnya seorang guru yang kita mengambil begitu banyak faedah darinya. Maka ibadah kurban mengajarkan kepada kita apa itu ketulusan dan keikhlasan. Ketika seorang hamba dia membeli hewan kurbannya, mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurbannya, maka dia mengeluarkan hartanya tersebut tanpa dia mengharapkan pahala atau tanpa dia mengharapkan imbalan di sisi manusia, namun dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih, dia berusaha untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan jabatan dan kedudukan dari ibadah kurbannya tersebut, sehingga ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai ketulusan dan keikhlasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban tersebut agar mereka hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berkurban, maka yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Allah tidak butuh kepada daging-dagingnya. Allah tidak butuh kepada darah yang dialirkan dari hewan kurban tersebut, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang hamba. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dua anak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين." Maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah dari dua anak Adam dengan kebenaran. Tatkala keduanya memberikan kurbannya, maka diterima kurban tersebut dari salah seorang dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka salah satu anak yang diterima kurbannya tersebut mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga dengan seorang mengikhlaskan niatnya di dalam berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perwujudan ketakwaan seorang hamba di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah kurban merupakan wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya, kenikmatan yang hamba tersebut tidak mampu untuk menghitungnya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Sehingga dengan berkorban, seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian pula ibadah kurban mengajarkan kepada seorang hamba kepedulian kepada saudaranya.
mengajarkan kepada seorang hamba untuk dia berbagi kepada saudara-saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hewan kurban tersebut, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah sebahagian dari daging hewan kurban tersebut dan berikanlah makanan kepada mereka orang-orang yang kesulitan dan mereka orang-orang yang fakir. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang yang membutuhkan di tersebut menampakkan dia membutuhkan ataukah dia menampakkan dia tidak membutuhkan. Sehingga dengan berkurban kita mendapatkan nilai untuk kita berbagi kepada saudara kita, nilai kepedulian kepada saudara kita, yang dengannya akan semakin nampak keindahan Islam, yang dengannya akan semakin nampak kebaikan Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang Islam yang bagaimana yang baik itu, ayyul islami khair, Islam yang bagaimana yang baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, engkau berbagi makanan dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Sehingga dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana seseorang itu berbagi dengan orang lain, bagaimana seseorang itu peduli kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnain kafil tsalatsa wa ta'amul tsalatsa kafil arba'ah, makanan dua orang itu akan cukup dimakan oleh tiga orang, makanan tiga orang itu cukup dimakan oleh empat orang. Sehingga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbagi, dan demikian pula ibadah kurban mengingatkan nilai-nilai untuk kita peduli, nilai-nilai untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Karena mungkin di sana ada dari saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu untuk menikmati makan daging, melainkan hanya di hari raya kurban. Maka dengan ini mengajarkan kita untuk peduli kepada mereka, sebagaimana kita peduli kepada mereka, kita berbagi kepada mereka di hari raya kurban. Maka demikian pula di hari-hari yang lain, hendaknya kita memiliki rasa kepedulian tersebut, hendaknya kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan berkorban seseorang akan mendapatkan pelajaran dari nilai-nilai tauhidullah, nilai-nilai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Sebagaimana ketika dia berkorban hanya untuk Allah, ketika seseorang menyembelih dia hanya menyebut nama Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillah, Allahu akbar, maka demikian pula hendaknya dalam ibadah yang lainnya dia hanya memperuntukkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sesungguhnya kurbanku, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maka sebagaimana ketika seorang mengerjakan salat, dia salat hanya untuk Allah, dia tidak salat untuk mengharapkan pujian, dia tidak salat untuk mengharapkan sanjungan, dia tidak salat untuk mengharapkan pujian dan kedudukan. Maka demikian pula ketika dia berkurban hanya untuk Allah. Dia tidak berkurban untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, dia tidak berkurban untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan,
namun dia berkurban hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Maka demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya, hendaknya ketika dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapati kesulitan, maka dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertawakal, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah kurban mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Laknat Allah bagi mereka orang yang menyembelih kepada selain Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kepada mereka orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah, mengajarkan kepada kita begitu besarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, nilai-nilai mentauhidkan Allah, yang mana ini adalah nilai terbesar dari tujuan diciptakannya manusia. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban mengajarkan kepada kita begitu banyak pelajaran, mengajarkan kepada kita begitu banyak hikmah dan ibrah, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ibadah kurban tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi kita telah mendengar bahwasanya di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban, yaitu agar seorang mengingat kembali nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai berbagi, membantu saudaranya. Maka di sini kami mengingatkan kepada kaum muslimin, demikian pula kaum muslimat secara khusus, agar mereka, untuk kita semuanya lebih bersemangat lagi di dalam membantu saudaranya, agar kita lebih bersemangat lagi di dalam bersedekah, di dalam berinfak, menolong saudara-saudara kita. Terlebih kaum muslimat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka bahwasanya kaum muslimat adalah mereka penduduk neraka yang paling banyak dari kalangan kaum wanita. Maka para sahabiyat bertanya, "Ya Rasulullah, limadha?" Mengapa ya Rasulullah? Takfurnal ashir. Bahwasanya mereka banyak berdurhaka kepada keluarganya. Wa takfurnad dahr, dan mereka dalam jangka waktu yang lama mereka lupa akan kenikmatan-kenikmatan suaminya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak menyedekahkan dari apa yang mereka miliki. Karena bisa jadi dengan sedekah seseorang, sekecil apapun sedekahnya, maka itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari api neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Takutlah engkau dengan api neraka walaupun dengan setengah dari kurma. Maksudnya, ketika engkau tidak mampu bersedekah kecuali dengan sesuatu yang kecil, kecuali dengan sesuatu yang sedikit seperti dari setengah dari biji kurma, maka lakukanlah. Karena bisa jadi ketika engkau bersedekah dengan setengah dari biji kurma tersebut, siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya menjadikan sebab itu engkau selamat dari api neraka. Sehingga jangan sampai seseorang meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan sampai seseorang meremehkan ketika ada kesempatan bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Jangan sampai seorang meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muslimat,
Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Wahai wanita-wanita kaum muslimat, janganlah seorang wanita meremehkan pemberian dari saudaranya, dari tetangganya, walaupun itu adalah bagian dari kaki kambing. Sehingga ini mengajarkan kepada kita untuk betapa besarnya nilai sedekah itu. Jangan seorang menilai dari kuantitasnya, namun hendaknya seorang menilai dari nilai-nilai kepedulian dan nilai-nilai berbagi dari mereka orang yang bersedekah. Dan hendaknya seseorang memahami dan mengingat kembali bahwasanya ketika dia bersedekah itu pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Sehingga ketika seorang kikir, ketika seorang bakhil, ketika seorang pelit dan enggan untuk bersedekah, maka akibatnya kejelekan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara." Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang kikir, maka sifat kikirnya, sifat bakhilnya itu akan kembali keburukannya atas dia. Wallahul ghani, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita merenungi kembali dari nilai-nilai ibadah kurban tersebut dan kita mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari.